ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja. Sejak awal saya sampaikan. Oke, itu adalah respon dari Presiden Jokowi menanggapi isu untuk menjabat selama 3 periode. Yang disampaikan adalah bagaimana menampar muka, mencari muka, bahkan menjerumuskan. Yang tadi disampaikan oleh Mas Immanuel, ini tiga-tiganya nih jika memang ternyata didorong terus seperti itu. Saya akan tanya ke Pak Arsul. Pak Arsul, bahwa kuncinya salah satunya adalah di MPR. Bagaimana aspirasi yang diserap oleh teman-teman di MPR sendiri mengenai gagasan 3 periode ini? Tapi sampai dengan malam ini tidak ada satu kelompok masyarakat pun ya yang menyampaikan baik resmi maupun tidak resmi di forum-forum MPR atau di rapat MPR tentang perpanjangan atau penambahan masa periode jabatan presiden dari 2 kali menjadi 3 kali atau lebih. Itu tidak ada. Di internal MPR sendiri, kami pimpinan MPR, fraksi-fraksi, dan kemudian juga Badan Pengkajian MPR itu tidak pernah atau belum pernah bicara tentang wacana untuk katakanlah ya memperpanjang periode jabatan presiden dari 2 kali menjadi 3 pengkajian pendalaman saja belum. Jadi kalau kita bicara soal wacana atau isu lah, ini lebih kepada isu begitu ya, untuk menambah periode jabatan presiden dari 2 kali dari 3 kali itu ya adanya di luar, bukan ada di MPR. Kita sama-sama mengikuti saja seperti juga ya kita semua lah ya. Jadi itu tidak ada. Dan saya kira kalau kita lihat respon ya pimpinan MPR yang tentu mencerminkan sikap dari fraksi dan partai politik ya, itu kan semuanya negatif semua. Ya, masa? Kita lihat beneran nih Mas Arsul. Soalnya saya mau mengklarifikasi, mau konfirmasi ke Anda bahwa kemudian rekan Anda di MPR, Syarifuddin Hasan dari Demokrat mengaku sudah mendengar ide itu meski idenya dinilai masih non formal. Bahkan bahwa sebenarnya sudah ada pembicaraan ini sebelumnya terutama di partai koalisi pendukung pemerintah. Ada yang bahkan mengendorse ide ini. Pak, saya tidak tahu persis Pak Sarif bilang apa, saya ikuti statementnya dia ya. Kalau soal mendengar ya saya juga mendengar, dalam arti saya membaca apa yang dimuat di media ya soal diskursus ini. Jadi kalau itu semua yang mendengar ya, tetapi kemudian itu disampaikan ke MPR belum pernah ya. Ada pembicaraan di antara pimpinan MPR atau pimpinan fraksi-fraksi MPR juga tidak pernah soal itu ya. Dan saya kira kita ikuti statementnya misalnya fraksi yang paling besar lah ya, Mas Ahmad Basarah, sebelumnya juga Bu Mega tegas kok soal itu ya. Baik. Saya minta tanggapan dari Mas Ade. Mas Ade juga tadi sempat dikutip statement dan data Anda oleh Mbak Bivitri gitu. Tanggapan Anda sejauh ini seperti apa? Bisakah kemudian angka 13% yang kemudian dari survei terakhir Anda mengatakan menolak untuk perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, dengan kemudian isu ini terus bergulir dan tingkat popularitas Jokowi begitu tinggi, bisakah kemudian angka itu akan bertambah seiring dengan waktu? Itu tentu saja bisa bertambah. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah potensi perpecahan di tengah masyarakat akar rumput akibat ide tentang memajukan kembali Pak Jokowi sebagai calon presiden. Itu harganya bisa sangat mahal. Mungkin konflik elitnya di MPR bisa diredam, entah dengan cara seperti apa. Tapi data SMRC itu menunjukkan begini, Mbak Afi. Ada 3 kubu dalam hal persetujuan yang setuju dan tidak setuju mengenai pencalonan kembali Jokowi pada 2024. Kubu pertama adalah yang firm menolak, tegas. Jadi para pendukung partai tertentu itu firm menolak. Makanya di atas 70% itu menolak. Itu adalah PKS, Gerindra, P3, dan Demokrat. Ya 4 kelompok ini firm pendukungnya bilang tidak, ya 70%. Ya ada 30% misalnya, itu 70% menyatakan 4 partai itu sama-sama. Kemudian di tengah-tengah ada yang netral, yang 50-50%. Itu adalah Golkar, itu adalah siapa lagi?
PAN ya, ya. Tapi kalau yang mendukung cukup tinggi lah, paling tidak dukungannya terhadap pencalonan itu adalah PDIP. Ini adalah pemilih Mbak Tati. Iya. Ya. Jadi kalau terjadi perdebatan tentang ide ini, yang akan ramai itu di lapangan antara para pendukung tersebut, yang keras menolak dan yang keras mendukung. Dan buat saya itu harga yang terlalu mahal. Buat apa kita mengajukan sebuah ide baru yang kembali memecah belah bangsa hanya karena kepentingan-kepentingan yang tadi disebut oleh Pak Immanuel, oleh Mbak Fitri, oleh Pak Arsul barangkali. Kan ini lebih mencerminkan aspirasi elit. Itu buat apa aspirasi elit ini kemudian memecah belah bangsa ini kalau betul apa yang tadi kami temukan di lapangan menunjukkan adanya polarisasi setajam itu. Itu saja tambahan saya yang berarti. Saya minta maaf, saya harus minta izin kepada penonton juga semua, mudah-mudahan percakapan ini membawa manfaat buat bangsa ini. Baik, terima kasih Mas Ade Armando untuk waktu dan diskusi kita di Prime Talk. Terima kasih atas partisipasi Anda, dan pemirsa kita harus jeda. Saya akan kembali bahas lanjutan dari topik kita. Ada juga wacana lain, jika ternyata tidak bisa 3 periode, bisa mungkin untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, saya minta tanggapan dari para narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami. Nanti jatuhnya kayak dulu lagi, pas waktu zaman Pak Soeharto. Yang jelas siapapun presidennya saya tetap dukung, karena kan negara kita negara demokrasi kan. Siapapun presidennya, mau setelah Bapak Jokowi lengser terus yang jadi siapa, tetap saya dukung sih. Tapi kalau untuk 3 periode kayaknya enggak sih. Untuk presiden 3 periode ya, emang kita semua juga udah tahu ya, untuk peraturannya presiden tuh dari 2 periode gitu. Dari saya segitu. Ya saya setuju, apalagi gitu sosoknya ya, itu loh, saya udah setuju pasti. Jangankan 3 periode, 2,5 periode lah, dipotong sedikit 2,5 periode menjelang nih kayaknya pandemi misalkan habis, ternyata vaksinnya sukses atau kayak gimana, untuk melanjutkan lagi masih 2,5 periode, tanggung gitu di papua. Oke, itu adalah komentar dari para warga soal tema kita pada malam hari ini. Mungkinkah kemudian jika perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode? Nah, saya minta tanggapan dari Mas Immanuel. Kalau tadi juga seperti yang saya sampaikan pertanyaan sebelum kita jeda, ternyata ada juga yang disambut oleh statement seorang warga. Kalau ternyata nggak usah 3 periode, 2,5 lah. Artinya bahwa tidak 3 periode, tapi bagaimana? Karena ada wacana lain jika ternyata tidak bisa 3 periode. Bagaimana jika menambah atau memperpanjang masa jabatan presiden? Apa tanggapan dari teman-teman di Relawan Jokowi Mania? Ini, ya kalau seandainya peluang itu ada, ya nggak masalah, gitu loh. Tapi persoalannya tetap kami menolak gagasan 3 periodenya. Kemudian ketika secara konstitusi kan hari ini tertutup. Jadi tapi secara politik, periode, tapi memperpanjang atau menambah masa jabatan presiden tidak Anda tolak ya? ya ketika peluang itu ada tanpa melanggar konstitusi dan demokrasi nggak masalah. Tapi ketika itu melanggar ya berat juga, karena saya tidak tahu rekonstruksi hukumnya, karena kan saya bukan ahli tata negara. Jadi saya menjawabnya juga masih gamang juga ini. Itu. Tapi secara spesifik, ketika tadi persis kayak publik menyampaikan tadi bahwa ketika presiden mampu menyelesaikan masa pandemi dan sukses, kenapa kita tidak memberi bonus penambahan kekuasaannya? Okay. Ketika bonus itu dikehendaki oleh publik. Penambahan masa jabatan sebagai bonus jika dirasa mampu mengatasi atau menangani pandemi. Anda rasa bahwa itu bisa? Ya kemungkinan itu selalu ada, kemungkinan ya. Gitu. Tapi jangan juga gagasan 3 periode ini menjadi sesuatu yang bias gitu loh. Karena argumentasinya sampai detik ini usaha gagasan 3 periode ini nggak ada yang rasional, semuanya emosional. Kodari bilang persoalan harus ada rekonsiliasi, kemudian Jokowi ini adalah idola saya, Prabowo ada idola saya, kan emosional bukan rasional. Nah saya butuh alasan yang rasional gitu loh. Tapi gagasan 3 periode ini secara kan mereka punya argumentasi sendiri, dan kemudian dalam demokrasi ya itu nggak masalah, tapi ini akan menjadi bencana buat demokrasi itu sendiri. Ini akan membawa kita menjadi mundur gitu.
Oke. Saya minta tanggapan Mbak Bivitri atas statement dari Mas Immanuel tadi. Ya bonus gitu kan, nggak 3 periode, tapi mungkin memperpanjang jadi 2,5 bisa jadi gitu. Ya, kalau berbicara konstruksi hukum, tapi saya jadi tidak mau memberi ide ya, tapi memang secara konstruksi hukum ada ya, namanya Undang-Undang Keadaan Bahaya 23 tahun 1959, yang tahun lalu juga kita ributkan ketika pandemi dimulai, mau menggunakan kondisi darurat sipil atau apapun lah. Ya. Yang kalau misalnya itu terjadi, undang-undang itu sebenarnya bilang tentang keadaan bahaya, ada darurat perang, ada darurat militer, ada darurat sipil. Nah, kondisi-kondisi seperti itu bisa saja membuat suatu kepemimpinan ataupun pemilunya ya kemudian diundur dan lain sebagainya. Tapi untuk sampai pada titik itu pun tidak mudah karena undang-undang itu pertama sudah outdated ya. Makanya tahun lalu itu juga sangat diperdebatkan oleh karangan ahli hukum tata negara. Dan yang kedua juga untuk sampai pada kondisi darurat yang manapun itu harus ada deklarasinya dulu. Artinya harus ada keputusan politik dulu gitu. Nah, kalau tidak mau menggunakan kerangka itu, maka tentu saja harus amandemen lagi. Dan artinya kita akan menemui lagi pasal 37 tadi. Tapi intinya ini sesuatu yang kalau bicara hukum pasti akan bisa dicari ya jalan keluarnya. Apalagi kemudian hukum juga akan di-endorse oleh keputusan-keputusan politik gitu. Dan saya agak khawatir sebenarnya dengan aktor-aktor politik yang ada sekarang. Ya, seperti halnya kita lihat beberapa undang-undang yang kontroversial, segala hal bisa terjadi gitu, sesuatu yang tadinya tidak kita sangka. Jadi saya kira ini tetap suatu wacana yang janganlah kita besar-besarkan, karena saya setuju dengan Mas Immanuel tadi, kita kok jadi mundur ke sebelum tahun 98, kita itu kan waktu 98, 99 itu langsung amandemen pertama pembatasan masa jabatan presiden. Semangatnya adalah kita semua paham, pembatasan kekuasaan. Jadi kalau kita timang-timang terus isu ini, lama-lama orang jadi akan merasa memang ini ke masa sebelum reformasi. Situasi pandemi ini, apakah bisa masuk kategori darurat itu? Sejauh ini yang Anda lihat? Tidak bisa dalam konteks yang sekarang. Jadi kondisi darurat itu, kalau menurut Undang-Undang 59 tadi, harus dideklarasikan secara jelas. Jadi waktu itu digunakan pada masa pemerintahan Soekarno. Sudah tua sekali itu undang-undang, sudah layak diganti. Sudah harus diganti, bukan layak lagi. Sehingga waktu pandemi tahun lalu pun ketika mau digunakan, ditolak besar-besaran, akhirnya keluarnya bukan menggunakan darurat-darurat, tapi menggunakan undang-undang tentang kesehatan masyarakat, begitu ya, karantinaan kesehatan dan lain sebagainya. Dan juga bencana nasional, tapi bukan undang-undang keadaan bahaya. Jadi saya kira kondisi pandemi ini tidak termasuk dalam keadaan bahaya yang dimaksud karena kita sudah menggunakan legal framework yang lain, gitu, yaitu kondisi bencana tadi. Oke, Bang Arsul, apa jaminan bahwa ide soal memperpanjang masa jabatan presiden atau menambah satu periode lagi untuk masa jabatan presiden, apa jaminannya bahwa itu tidak dimasukkan nanti saat pembahasan mengenai pokok-pokok haluan negara yang masih berjalan atau digodok oleh MPR? Afi, saya kira begini, yang harus kita pahami juga adalah bahwa konsekuensi hukum antara merubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi lebih dari 2 periode, katakanlah 3 periode, dengan memperpanjang masa jabatan presiden untuk tadi, kalau Mas Immanuel bilang misalnya setengah periode karena keadaan darurat, itu berbeda konsekuensinya. Kalau kita merubah masa periodisasi presiden dari 2 kali menjadi 3 kali, ya, itu kan akan berlaku terus, ya. Akan berlaku terus, artinya nanti periode setelah Pak Jokowi pun presiden bisa 3 kali, ya. 3 periode. Nah, tetapi kan kalau menggunakan yang tadi Mbak Bibi terangkan, itu kan akan sangat tergantung dari situasi dan kondisinya. Itu pun saya kira masih ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan cukup dengan menggunakan undang-undang yang ada, yang tadi Mbak Bibi tidak setuju. Ada juga yang tetap berpendapat itu harus dengan amandemen konstitusi, bukan menambah periode tapi memasukkan klausula
keadaan bahaya, keadaan genting atau keadaan apapun nanti istilahnya di dalam konstitusi agar ya misalnya MPR bisa memutuskan ya untuk memperpanjang itu tadi. Nah, itu masih ada. Nah, tapi kalau ditanyakan apa jaminannya ya tentu tidak ada yang bisa menjamin karena politik itu ya dinamis lah, itu istilahnya politisi ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan, kita ini kan juga ada dalam alam demokrasi yang mestinya harus rasional, harus berpikir juga jangka panjang untuk kepentingan jangka panjangnya, bukan kepentingan saat ini saja, terutama yang terkait dengan penambahan periode jabatan presiden itu. Oke, baik. Saya harus jeda. Nanti kita bicara lebih jauhnya soal dampak jika ternyata wacana Jokowi 3 periode atau penambahan masa presiden bisa menjadi 3 periode. Bagaimana secara tata negara, sosial, dan juga politik serta keamanan, termasuk juga turunannya periode ke kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan juga DPR. Kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami. Tengah banyak pro dan kontra viral seperti itu, saya akan tanya ke Mas Ade Armando terlebih dahulu. Ada hasil publik ini suaranya seperti apa? Apakah Anda punya juga hasil survei terbaru mengenai wacana 3 periodenya Jokowi ini, Mas Ade? Ya, penelitian terakhir kami itu adalah survei nasional akhir Mei. Ya, di situ secara sangat jelas 74% warga Indonesia mengatakan ketetapan tentang masa jabatan presiden 2 kali itu dipertahankan, ya. Yang ingin masa jabatan itu diubah hanya 13%. Oke, baik. Tapi bagaimana dengan tingkat popularitas, kepuasan terhadap kinerja dari pemerintahan Jokowi di periode kedua ini sampai bulan Mei? Bagaimana hasilnya? Apakah itu bisa juga menjadi salah satu faktor untuk mendorong wacana atau gagasan 3 periode ini? Ya, kalau angka popularitas Pak Jokowi itu terus tinggi ya. Memang masyarakat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi. Tapi ini tidak berarti bahwa mereka yang puas itu mendukung majunya Pak Jokowi sebagai Pilpres di 2024. Nah, kami juga punya data yang lebih spesifik ya. Kalau tadi kan 74% menyatakan agar jangan sampai diubah ya aturan yang 2 kali itu. Tapi kalau ditanya, Anda setuju nggak Pak Jokowi maju lagi pada 2024? Itu jadi turun tuh Mbak Afi, ya. Oke, Mas Ade, tidak 53%. Iya, mohon maaf mungkin sedikit gangguan komunikasi, tapi bisa Anda jelaskan alasan bagi yang kemudian tidak setuju untuk memperpanjang masa jabatan dengan yang 13% yang setuju, itu apa alasan mereka untuk menyetujui bahwa bisa ada tambahan periode bagi presiden? Kami memang tidak bertanya tentang kenapa. Jelas suara saya? Oh iya, bisa diulang jawaban Anda, Mas Ade? Ya, kami tidak bertanya tentang kenapa. Jadi yang kita cuma peroleh informasinya adalah mayoritas masyarakat itu percaya bahwa UUD 45 itu yang sudah diamandemen 4 kali di awal reformasi itu sudah ideal. Jadi walaupun barangkali mereka mencintai Pak Jokowi, tapi kalau agar sampai Pak Jokowi itu bisa maju lagi harus mengubah undang-undang, mereka menolak. Oke, baik. Tidak ada alasan spesifik mengapa, tapi angka 13% menyetujui dan 74% mengatakan bahwa sebaiknya tidak diubah seperti itu. Baik, saya akan ke Mas Immanuel. Mas Immanuel, Anda Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, dan juga sekarang muncul ada Jokpro yang digawangi oleh Mas Kodari gitu. Apa tanggapan Anda? Apakah Anda satu gagasan atau mungkin punya pandangan yang lain? Pertama begini,
kita tetap tegak lurus Jokowi, dan kedua kita tetap mengawal sikap konsistensi Presiden Jokowi yang menolak gagasan sesat yang disampaikan oleh Kodari dan Jokpronya. Karena kita melihatnya rasionalisasi politiknya menurut saya sangat emosional, nggak rasional. Karena saya melihatnya bahwa Jokpro itu mengusung 3 periode ini pertimbangan rekonsiliasi dan adanya sesuatu perpecahan di 2024. Artinya pandangannya sangat pandangan yang sangat pesimis, dan kami melihat bahwa rekonsiliasi itu bukan harus dengan merusak tatanan atau mencederai demokrasi itu sendiri. Nah, kalau mau disatukan rekonsiliasi, yang direkonsiliasi itu gagasannya, bukan dirusak sistemnya. Nah, saya mencurigai gagasan 3 periode ini jangan-jangan di lingkaran presiden yang masih haus kekuasaan. Karena kita lihat Brutus Istana ini kan sangat menginginkan ini gagasan ini supaya berjalan terus, gagasan 3 periode ini. Makanya kita Jokowi Mania tetap konsisten mendukung sikap presiden menolak gagasan sesat 3 periode ini. Oke, Anda tidak mendukung, tapi sesat irisannya Anda dan juga Jakpro adalah sama-sama relawan yang mendukung Jokowi. Apa sejauh ini sudah ada komunikasi Anda dengan pihak Kodari seperti itu bahwa jangan-jangan ini hanya test the water, atau saya nggak tahu ya, ini mungkin juga dirasa benarkah niatan tulusnya untuk rekonsiliasi atau ada agenda politik di balik itu yang lebih besar lagi? Ini ada komunikasi seperti itu? Harus dilihat juga sikap presiden. Pertama soal pernyataan presiden yang menggagas 3 periode ini mencari muka, menampar muka saya atau menjerumuskan saya. Saya melihatnya dari Jakpro ini 3-tiganya. Menampar, mencari muka, dan menjerumuskan. Karena apa? Karena tidak ada alasan reason yang rasional terhadap 3 periode ini. Alasan mereka rekonsiliasi bukan seperti itu. Rekonsiliasi itu jangan dirusak sistem yang sudah ada, dan juga jangan mengkhianati perjuangan kawan-kawan 98 yang salah satu agenda reformasinya adalah apa? Membatasi kekuasaan presiden. Nah, ini tiba-tiba Presiden Jokowi digoda-goda untuk 3 periode. Kita sama-sama tahu pendukung presiden ini mayoritas adalah aktivis 98. Yang mereka berjuang di 98 melawan tiran Orde Baru. Artinya jangan juga Kodari ini membawa demokrasi ke era kegelapan zaman Orde Baru. Gitu. Dan ini bahaya. Kalau Kodari mau sesat, biarlah Kodari dengan gerombolannya sesat lah dengan sendirinya. Tapi jangan ajak publik atau jangan juga masyarakat kita hari ini yang lagi coba mencari jalan demokrasi dengan baik, jangan diajarin yang lebih sesat. Ini bahaya. Oke, ini bahaya. Saya akan tanya ke Mbak Bivitri dari sisi tata negara, Mbak Bivitri, bahwa kemudian sepertinya memang ada celah, salah satunya melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kerumitannya akan seperti apa sebenarnya melakukan amandemen ini, dan apakah ini bisa dieksekusi atau digolkan, atau hanya sekedar angan-angan atau test the water, Mbak Bivitri? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, pasti bisa ya, karena di semua negara konstitusi itu pasti bisa diubah, pasti ada prosedur tersendiri. Nah, di konstitusi Indonesia ada di pasal 37, itu prosedurnya pertama-tama dia harus diajukan dulu secara tertulis oleh minimal 1/3 ya, 1/3 dari total jumlah anggota MPR, artinya total DPR 575 plus 136 anggota DPD ya, itu 1/3-nya harus mengajukan dulu. Terus kemudian kalau disetujui masuk ke agenda, rapatnya harus dihadiri 2/3 dari total anggota MPR. Kemudian kalau dalam rapat paripurna harus disetujui minimal 50 plus 1, jadi mayoritas gitu. Jadi artinya memang tidak mustahil. Dan kalau saya kira gini, test the water sangat mungkin. Apapun tujuannya ya, saya kira ini tujuannya sangat politis sebenarnya. Karena Pak Jokowi sendiri tidak mau, berkali-kali bilang. Tadi malam juga saya ada dialog lagi dengan jajaran istana, dikatakan lagi tidak mungkin, tidak mau begitu. Jadi saya kira ada motif-motif politik yang kita bisa duga ya. Kalau bolehlah kita namakan manuver koboi begitu ya.
karena orangnya sendiri sudah tidak bersedia. Nah, tapi begini bahayanya, dengan terus-menerus membicarakan hal ini bisa jadi kemudian ini akan kejadian. Kenapa? Satu, elit politik akan mengambil kesempatan. Jadi karena dimungkinkan toh amandemen ini gitu, walaupun jalannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan yang kedua, bahayanya adalah ketika masyarakat mulai memikirkan, oh iya ya, bisa ya 3 periode. Karena Pak Jokowi memang harus diakui sangat populer ya. Jadi saya kira kalau boleh saya masuk ke materinya Mas Ade Armando tadi, 74% bilang tidak setuju kalau 3 periode, tapi 40, sekian begitu masuk nama Pak Jokowi, oh mau kalau Pak Jokowi begitu ya. Saya menangkapnya itu ada dua hal ya. Pertama tentu saja popularitas Pak Jokowi yang ya harus diakui luar biasa begitu ya. Tapi juga yang kedua karena banyak orang yang tidak mau keluar dari zona nyamannya. Jadi begitu ada kemungkinan, ada kemungkinan ya 3 periode. Memperpanjang masa zona nyaman itu. Betul, jadi saya kira ini fenomena yang saya tangkap. Karena kalau saya lihat profil respondennya SMRC kemarin, sebaran desa kota memang hampir 50-50, tapi tidak ada penggambaran pendapatan ya. Tapi saya kira responden kebanyakan dugaan saya, silakan dikoreksi bila keliru, adalah kelas menengah ke atas yang memang nyaman di masa Pak Jokowi ini, sehingga ketika ada disodorkan kemungkinan 3 periode, berubah dari 74% jadi 40, sekian persen. Nah, jadi itu yang saya tangkap, dan ini sebabnya menurut saya orang-orang seperti Mas Kodari ya, kawan baik kita semua saya kira ya, harusnya menghentikan isu-isu yang sebenarnya tidak baik bagi demokrasi kita. Itu yang pesan penting yang harus disampaikan kepada semua orang. Ini bukan pesan yang baik untuk demokrasi kita. Oke, bukan pesan yang baik untuk demokrasi, dan kemudian tadi Mas Manuel mengatakan bahwa ini berbahaya. Tapi saya akan kembali kutip karena wacana terakhir soal Jokowi bisa berkesempatan 3 periode dijawab oleh Pak Jokowi di Maret 2021, mengatakan tidak berminat untuk 3 periode, tetap sesuai dengan amanah konstitusi seperti itu. Ada statement dari pihak KSP yang mengatakan bahwa itu semua terserah dan kembali lagi ke MPR. Sejauh ini bagaimana MPR menampung aspirasi dari masyarakat? Iya, saya kira MPR memang tengah melakukan proses amandemen yang sebenarnya saya juga tidak setuju, tapi bukan untuk 3 periode, melainkan tentang haluan negara. Ya, jadi itu yang terus-menerus sedang berjalan. Kalau 3 periodenya saya kira sama sekali belum dibicarakan. Jadi ke arah situ pun saya kira masih cukup jauh ya. Dan saya kira harapan dari Mas Kodari dan kawan-kawan adalah supaya ini memang di pick up oleh elit politik, dan bahkan ada dorongan katanya siapa tahu PDIP kemudian jadi meminta Pak Jokowi untuk yang ketiga kalinya. Soal itu saya kira soal berikutnya ya, tapi ini saya kira yang diharapkan dari kelompok yang mendorong 3 periode ini. Oke, baik. Saya akan lempar ke Pak Arsul Sani dari sisi MPR, seperti apa? Apakah memang benar bolanya ini dikembalikan, ditendang lagi ke MPR karena dikatakan dari pihak KSP terserah dan kembali ke MPR? Apakah ada urgensinya untuk kemudian melakukan amandemen undang-undang? Kita nantikan jawaban Pak Arsul. Usai jeda, tetaplah bersama kami.